Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Aristiawati dari Sastra Indonesia 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis mengenai ciri karya sastra Melayu klasik. Karya sastra yang kita ambil dari Hikayat Indra Putra. Untuk video selanjutnya simak ya. Karya sastra klasik memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama, dia bersifat istana sentris atau memiliki tokoh-tokoh dalam kerajaan, menceritakan kehidupan kerajaan. Kemudian dia bersifat diceritakan secara lisan, jadi terdapat perbedaan antara isi satu cerita dengan cerita yang lain, perbedaan versi, perbedaan isi karena terdapat perbedaan isi yang diubah ketika disampaikan. Kemudian dia memiliki ungkapan, peribahasa dan juga gaya bahasa dalam karya sastra. Kemudian yang keempat, dia bersifat anonim atau tanpa pengarang. Bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui memiliki banyak sekali peninggalan, terutama peninggalan bangsa Melayu. Kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkan entah itu berupa naskah, kemudian kebiasaan-kebiasaan, adat dan sebagainya. Nah, salah satunya yang kita pelajari kali ini adalah naskah. Terdapat 8.000 hingga 10.000 naskah yang tertinggal sebagai wujud kebudayaan bangsa Melayu. Salah satunya adalah Hikayat Indra Putra. Hikayat Indra Putra sendiri menjadi hikayat yang sangat terkenal, diketahui dari jumlah naskahnya yang begitu banyak, serta telah diterjemahkan dalam 3 bahasa. Hikayat Indra Putra menceritakan mengenai kehidupan seorang anak bernama Indra Putra, anak dari Maharaja Bikramabispa, seorang raja dari negeri Samantapuri. Nah, seorang anak ini begitu disayang oleh Maharaja karena ia adalah tumpuan, dia adalah pewaris tahta dari negara Samantapuri. Nah, kemudian dengan begitu disayangnya, seorang ahli nujum kerajaan menyarankan kepada Maharaja untuk menjauhkan Indra Putra dengan hewan-hewan karena apabila didekatkan maka akan terjadi perpisahan antara Maharaja dengan Indra Putra. Pada satu waktu, seorang Maharaja diberi oleh 2 orang dari kerajaan di bawahnya, yakni ukiran berupa merak emas dan juga ukiran berbentuk ikan emas. Kedua ukiran ini menjadi nyata dan salah satu ukiran tersebut yang berupa merak emas menculik Indra Putra dan menurunkan Indra Putra ke salah satu desa yang jauh, yakni tepatnya di kebun Nenek Kebayan. Singkat cerita, kehidupan Indra Putra diasuh dan diurus oleh Nenek Kebayan, sedangkan kehidupan Maharaja begitu dipenuhi dengan kesedihan, kebiasaan yang meninggalkan istana untuk beribadah, untuk berkumpul kepada para pendeta dan juga pemimpin agama untuk menghibur hatinya. Nah, pada suatu ketika, Nenek Kebayan mengajak Indra Putra ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Syahsian. Raja Syahsian pergi ke hutan untuk berburu, kemudian dia teramat sedih karena dia mengingat dia belum memiliki keturunan. Terdengarlah suatu berita bahwa ada obat agar dapat memiliki keturunan dapat diambil di suatu atas gunung yang jauh dari seorang petaka bernama Brahma Sakti. Maka Raja Syahsian mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengambilkan obat dari petapa sakti, maka akan diberikan apapun. Nah, seorang Indra Putra kemudian menyanggupi sayembara tersebut. Maka pergilah ia ke kerajaan untuk meminta izin kepada Raja Syahsian. Kemudian ia pergi menuju suatu pegunungan di mana ada petapa untuk mendapatkan obat tersebut. Maka akhirnya ia menembus banyak sekali cobaan, mulai dari hutan yang penuh dengan binatang buas, hutan rimba dipenuhi dengan kerajaan jin, kemudian banyak sekali seperti tengkorak yang hidup, kemudian ada buta, seorang buto yang memakan manusia. Namun pada akhirnya seorang Indra Putra mampu mengambil obat dan akhirnya kembalilah ia ke kerajaan. Oke, begitulah cerita dari Indra Putra, dan sekarang kita akan membedah dari isi melalui apa saja ungkapan, gaya bahasa dan juga peribahasa yang terdapat dalam Hikayat Indra Putra. Kalimat kutipan halaman 4 sampai dengan 5. Setelah demikian, maka Baginda pun terlalu amat sukacita melihat anakanda Baginda itu. Maka raja pun menyuruh orang memalu bunyi-bunyian seperti adat segala raja-raja berbuat. Nah, dalam kutipan itu dijelaskan mengenai betapa senangnya Maharaja Bikramabispa dengan menggunakan majas hiperbola yang terlihat dari amat sukacita. Kemudian untuk selanjutnya,
terdapat kutipan berbunyi, "Dan jangan paduka Anakanda itu tuanku beri bermain binatang, karena sebab paduka Anakanda bermain binatang itu jadi beroleh bencana, bercerai dengan duli tuanku." Apa yang dikatakan oleh ahli nujum dari kerajaan ini mengartikan ungkapan ini sebagai sebuah simbol, sebuah berita bahwa sanya dilarang Indrasa bermain dengan hewan karena dapat mengakibatkan perpisahan antara Indrasa dengan Maharaja. Kemudian kutipan, "Setelah Maharaja Bikramabispa melihat Anakanda Baginda hilang, maka Baginda pun murka seketika. Setelah Baginda sadar akan dirinya, maka Baginda menangis terlalu sangat dengan segala isi istana gempar menangis. Maka segala isi negeri pun semuanya duka cita mendengar Indraputra hilang itu." Dengan ungkapan tersebut terlihat bahwa seluruh istana, entah itu Maharaja maupun rakyatnya, ikut bersedih dikarenakan kehilangan seorang Indraputra, yaitu pewaris tahta. Ini menggunakan ungkapan bahwasanya kesedihan dapat memengaruhi orang lain, dan juga menggunakan hiperbola dengan gaya bahasa melebihkan bahwasanya yang bersedih tidak hanya Maharaja namun juga seluruh isi kerajaan. Terdapat majas personifikasi, yakni kutipan, "Seketika lagi bukit permata itu pun berdengung-dengunglah seperti bunyi buluh perindu, terlalulah indah bunyinya itu." Dengan kutipan tersebut terdapat majas personifikasi yang digambarkan dalam satu babak di mana tokoh utamanya menguasai nikmat dan hikmat bukit permata yang sangat merdu bunyinya. Gimana buah bukit tidak dimungkinkan dia dapat mengeluarkan suara yang begitu merdu. Baik, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah ilmu dan wawasan Anda. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.